Hai Sobat Asmara Loka, ingin hasil pertanian yang sehat, segar, dan mulus kayak gini, tapi kenyataannya malah suka rusak dengan daun menguning dan basah kayak gini, itu karena bakteri dan jamur. Biasanya pelaku utamanya yaitu bakteri Erwinia sama jamur Pythium. Mereka berkembang cepat dalam media tanam yang terlalu basah, apalagi pas lagi musim hujan. Ada jenis organisme Oomycota yang merupakan jamur parasit Pythium. Makin basah dan dingin, mereka makin cepat berkembang. Kantong zoosporanya mengeluarkan banyak zoospora dan menyebar ke seluruh pori-pori tanah basah. Mereka terpikat oleh eksudat. Eksudat adalah cairan yang keluar dari bekas luka pada tanaman. Lalu, zoospora menempel pada dinding akar dan mengeras, menjadi kista bulat di dinding akar. Zoospora lalu membentuk kecambah. Kecambahnya mengeluarkan enzim pelunak yang membuat sel akar menjadi lunak dan busuk, sehingga dapat menembus ke dalam akar. Akhirnya, sel-sel korteks akar membusuk dan akar tidak lagi mendapat menyerap air dan nutrisi. Nah, jadi Pythium ini mirip koruptor ya, udah numpang hidup, mencuri nutrisi dari organ yang dihinggapinya. Dia juga ngerusak keseluruhan organnya secara pelan tapi sistemik. Tapi yang namanya hidup, ada malam, ada siang, ada laki, ada perempuan, ada jahat, ada baik. Nah, selain jamur jahat, ada juga jamur yang baik ya. Namanya mycorrhiza. Di dalam tanah, jamur dalam bentuk jaringan benang merambat dan menyelubungi akar tanaman. Di sini terjadi pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain. Jamurnya dengan efisien menyerap air dan mineral dari media tanam termasuk fosfor dan nitrogen dan disalurkan melalui serabut-serabut akar. Sebaliknya dari hasil fotosintesis, salah satunya menghasilkan gula alami yang disebut dextrose. Nah, dextrose ini diberikan tanaman untuk jamur tadi. Selain mempermudah akar menyerap nitrogen dan fosfor, mycorrhiza membantu menyimpan suplai air tanaman selama musim kemarau dan juga melindungi akar dari jamur patogen seperti Pythium tadi karena membantu naiknya kadar asam salisilat pada tanaman sehingga tanaman kebal terhadap infeksi jamur patogen, bakteri, ataupun virus. Nah, karena nggak semua jamur dan bakteri itu jahat, ada baiknya kita pakai fungisida dan bakterisida yang ramah lingkungan. Biar nggak usah pusing carinya, sebenarnya bahan-bahannya udah ada di sekitar kita. Cara bikinnya gampang banget. Siapkan 50 gram kunyit karena selain mengandung minyak atsiri sebagai fungisida, juga berfungsi sebagai antibiotik alami. Sama halnya seperti kunyit, bawang merah juga berperan sebagai fungisida, bakterisida, dan juga zat pengatur tumbuh untuk tanaman. Di sini kita pakai 10 gram aja ya. Lalu 10 gram bawang putih, 10 gram lengkuas. Oh iya, lengkuas ini mengandung antimikrobial, diterpen, dan eugenol sebagai fungisida alami dan antibakteri ya. Lalu 10 gram jahe. Sebenarnya meskipun kita pakai satu jenis bahan ini aja itu udah cukup, tapi karena saya ingin hasil maksimal dan lebih kompleks, kita pakai semua bahan tadi ya. Selanjutnya, masukkan semua bahan ke dalam chopper lalu haluskan. Atau kalau nggak ada chopper, boleh diulek aja ya. Masukkan ke dalam botol, tambahkan dengan air 1 liter, lalu diamkan 1 malam aja ya. Kalau mau dipakai, campurin aja 10 ml fungisida dengan 1 liter air. Terus kalau mau disemprot, biar nggak mampet, jangan lupa disaring dulu ya. Semprot 2 kali seminggu. Nah, segitu dulu tips membuat fungisida alami. Kalau ada koreksi, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, untuk video-video selanjutnya, tonton terus tetap di channel Taman Asmara Loka.